Salam sejahtera bagi saudara sekalian, dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, 28 Januari 2024, Matius 12 ayat 22 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Kemudian, dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu bisa berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Septuagesima, artinya 70 hari menjelang Paskah, dengan tema khotbah, pencobaan dan penderitaan Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, pencobaan itu dituliskan dengan kata masa dan bakan. Bisa juga peirasmos yang artinya menguji. Menguji atau mencoba bisa dilakukan untuk tujuan baik. Misalnya, ketahanan fisik dan mental seorang calon pekerja perlu diuji sebelum ia masuk menjadi seorang pekerja. Apakah ia layak dipekerjakan atau tidak? Jika hendak berperang, kita harus menguji coba dulu alat-alat perangnya, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Termasuk dalam beriman, kita perlu menguji diri kita sendiri, apakah sudah layak di hadapan Tuhan. Dengan berdoa dan berpuasa, sanggupkah kita melakukannya dengan setia? Ini bisa diketahui melalui pengujian. Namun, mencobai bisa dipakai untuk maksud jahat, untuk mengukur atau mengetahui kelemahan-kelemahan seseorang yang tujuannya untuk menjatuhkan orang itu dalam kejahatan. Pencobaan yang seperti ini disebut juga dengan menggodai. Pencobaan yang bertujuan untuk menjatuhkan itu dikerjakan oleh iblis. Iblis suka mencobai supaya yang dicobainya itu jatuh dalam kejahatan, atau supaya yang dicobainya itu menjauh dari Allah. Di Taman Eden, iblis menggodai Hawa sehingga ia dan suaminya jatuh dalam dosa. Iblis juga pernah menggodai Tuhan Yesus di padang gurun ketika Yesus berpuasa. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya Yesus gagal mengemban misinya sebagai juru selamat dunia. Tetapi Yesus menang dalam pencobaan itu. Iblis juga pernah mencobai Ayub, memberinya penderitaan yang teramat sangat. Dan dalam hal ini Ayub pun menang menghadapi pencobaan. Dan ternyata bukan hanya iblis yang suka mencobai, tapi orang-orang Farisi juga sering melakukannya, supaya Kristus Yesus yang sangat dibencinya terjebak dan jatuh. Mereka pernah menjebak atau mencobai Yesus perihal membayar pajak. Mereka bertanya, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Mereka berharap Yesus akan terjebak dengan pertanyaan itu. Tapi karena Yesus adalah Tuhan,
Yesus tidak pernah masuk dalam jebakan mereka. Nah, sekarang diberitakan kepada kita peristiwa tentang penyembuhan seorang yang kerasukan setan. Yesus menyembuhkannya dengan kuasa Roh Allah. Tetapi orang-orang Farisi menyebut atau menuduhnya telah melakukan itu dengan kuasa Beelzebul. Mereka sedang menghujat Roh Kudus. Yesus mengingatkan hal itu pada ayat-ayat selanjutnya, bahwa siapa yang menghujat Roh Kudus tidak ada pengampunan baginya. Tuduhan atau hujatan ini dilakukan orang-orang Farisi karena mereka tidak ingin orang banyak mendekat kepada Yesus. Mereka takut Yesus akan diikuti orang banyak, dan hal ini akan mengancam keberadaan mereka sebagai orang-orang yang biasanya dihormati dan disegani banyak orang. Jadi dari segala penjuru dan kesempatan, mereka selalu berusaha untuk menjelekkan Tuhan Yesus Kristus. Segala perkataan dan gerak-gerik Yesus mereka ikuti untuk mencari celahnya. Dengan tujuan Yesus terhilang dari perhatian orang banyak. Tapi mereka tidak berhasil melakukannya. Sebab Yesus adalah Tuhan, Dia benar dan baik adanya. Tidak ada ditemui kejahatan dalam dirinya. Bahkan ketika Ia dituduh jahat, Ia tetap memperlihatkan sikap yang baik. Dia tidak membalas mereka dengan menuduhkan sesuatu yang tidak benar. Ia berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Yesus hendak mengatakan bahwa sungguh tidak mungkin setan melawan setan. Sebab jika hal itu terjadi, maka kerajaan setan tidak akan bertahan. Dengan kata lain, setan akan berteman dengan setan supaya mereka dapat bertahan. Yesus menegaskan lagi dalam perumpamaan di ayat 29. Bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Ia hendak mengatakan bahwa kuasa Yesus itu bukanlah kuasa setan, sebab tak mungkin setan mengikat setan atau setan melawan setan. Yang bisa berlawanan adalah dua kubu atau pribadi yang berbeda. Setan akan mencoba melawan Tuhan, tetapi Tuhan akan menang melawan setan. Dari penjelasan ini, Yesus hendak mengatakan kepada orang-orang Farisi bahwa bukan hanya setan lawan Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang-orang yang tidak mau bersama dengannya itu adalah lawan Yesus. Yang tidak mengumpulkan bersama-sama dengan Yesus, mereka mencerai-beraikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan pelayanan gereja, tidak jarang ditemui dua kubu yang berlawanan, sama seperti kubu orang Farisi dan kubu Tuhan Yesus. Yang satu berjalan dan mengumpulkan bersama Yesus, dan yang satu lagi memang bersama-sama tetapi tidak bersama dengan Yesus. Kelompok ini mengandalkan kekuatannya sendiri dalam kebersamaan tanpa menyadari sesungguhnya mereka sedang mencerai-beraikan. Oleh sebab itu, saudaraku, marilah kita ada bersama Tuhan Yesus dan mengumpulkan bersama Tuhan Yesus supaya kita berhasil mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Kristus memberitakan Injil keselamatan. Teruslah berjalan bersama Yesus. Walaupun harus mengalami penderitaan, disingkirkan dan terkadang dihujat, seperti yang dialami Tuhan Yesus, tapi pada akhirnya kita akan berhasil. Kemuliaan dan kemenangan akan menjadi bagian kita, seperti dinubuatkan dalam kitab Ogen, Yesaya 52 ayat 13-15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi.
Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Amin.